Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Yulia Tresya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi semester 6, kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang virus corona, terutama virus corona yang ada di Indonesia. Pertama, yang saya ingin jelaskan di sini yaitu kemunculan virus corona. Virus corona adalah salah satu virus yang bisa mematikan manusia, yang dimana virus ini muncul pertamanya yaitu di Cina, tepatnya di pasar Wuhan. Virus ini kemudian menular antar manusia melalui tetesan cairan pernapasan tubuh, melalui tangan dan permukaan padat. Yang pada saat ini para penjual di sana, terlebih khusus penjual daging yang merupakan sumber utama dari coronavirus saat ini. Berdasarkan yang saya tonton dan yang saya baca selama ini, bahwa virus corona ini berasal dari daging kelelawar dan daging ular. Jika ditanya bagaimana hubungan daging kelelawar dengan daging ular ini sehingga menyebabkan virus corona, menurut saya mungkin masyarakat penjual daging di pasar Wuhan ini sebelumnya mereka jual daging tersebut dengan cara pada saat sebelum mereka jualnya, mereka mengkontaminasikan antara daging kelelawar dengan daging ular di tempat yang sama. Atau bahasa keseharian kita adalah para penjual daging tersebut sebelum daging ini dijual, mereka memotong daging di tempat yang sama seperti di kayu. Lalu pertanyaan lanjutannya, mengapa virus corona disebut sebagai COVID-19? Orang sehat yang tangannya terkontaminasi bisa terinfeksi bila memegang mulut, hidung, ataupun matanya, sehingga pada akhirnya munculnya virus baru yaitu COVID-19. Dalam istilah sederhana, dilansir dari The Sun, COVID-19 adalah singkatan dari corona atau CO, virus, VI, disease atau D, dan tahun 2019, yang mana virus ini pertama kali muncul di tahun 2019, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pun akhirnya menetapkan COVID-19 ini untuk menyebut virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Virus corona ini sudah menyebar di berbagai negara. Bahkan sudah banyak masyarakat yang merenggut nyawa karena virus ini. Salah satu negara yang sudah terjangkit dengan virus ini adalah negara Republik Indonesia, di mana di Indonesia data masyarakat yang sudah terjangkit dengan virus ini adalah sebanyak 686 kasus COVID. Di antaranya yaitu 30 pasien, 55 pasien yang meninggal, dan 30 pasien yang sudah sembuh. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa corona virus ini untuk di Indonesia sudah sangat begitu banyak merenggut nyawa manusia. Jika ditanya mengapa negara Indonesia terjangkit dengan virus ini, pertama yang saya tahu bahwa ada seorang warga negara asing asal Jepang yang tinggal di Malaysia yang sudah terinfeksi COVID-19 ini datang di Indonesia untuk mengunjungi kerabatnya, seorang perempuan yang berumur 64 tahun dan anaknya yang berumur 30 tahun, yang dimana mereka bermukim di Depok. Dan pada saat itulah warga negara di Indonesia terjangkit dari COVID-19. Jika kita bertanya lebih lanjut lagi, bagaimana prosesnya virus corona ini sehingga menyebar di orang, terutama teman dekat ataupun orang-orang yang belum kita kenal. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah virus ini adalah menyebar jika ada manusia yang sudah positif COVID-19 bersentuhan dengan orang terdekat maupun orang lain, maka orang-orang ini nantinya akan terjangkit pula. Yang kedua,
Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengalami gejala COVID-19 ini tetapi sudah positif? Menurut saya, orang yang tidak mempunyai gejala ini adalah orang tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang dikategorikan dengan komplikasi di dalam dirinya, sehingga imun tubuh dari manusia ini tidak kuat atau kekebalan tubuhnya rendah. Untuk itu, bagi kita salah satu faktor sehingga seseorang terinfeksi dengan COVID-19 ini adalah kekebalan tubuh yang rendah. Dan bagaimana cara agar imun tubuh kita tetap stabil? Menurut saya, cara yang kita tempuh dalam hal ini adalah pertama, kebersihan lingkungan, makan yang teratur, olahraga yang teratur, dan juga yang terakhir yaitu penjemuran diri di matahari pada pagi hari, dan ini juga sangat diperlukan bagi kita. COVID-19 ini bisa menimbulkan penyakit baru bagi manusia, yaitu fobia sosial. Fobia sosial adalah salah satu penyakit yang ada di dalam diri manusia, yang dimana manusia tersebut tidak berinteraksi dengan orang lain dan lebih suka menutup diri di dalam kamar. Penyakit ini jika masih tidak teratasi, maka lama-kelamaan manusia tersebut nantinya akan terganggu juga jiwanya, atau biasa disebut bisa jadi gila, atau karena dia selalu kurung di dalam kamar terus. Bagi orang yang belum terbiasa dengan keadaan seperti ini, tetapi beda dengan orang yang sudah terbiasa dengan ini. COVID-19 ini juga bisa memberikan dampak positif dan negatif bagi kita. Seperti yang saya lihat selama ini, dampak positif dari COVID-19 ini adalah menstabilkan kembali COVID-19 ini juga bisa memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Seperti yang kita lihat selama ini, bahwa dampak positif dari COVID-19 ini adalah menstabilkan kembali keadaan di muka bumi ini. Seperti pertama, kurangnya polusi udara, macet. Kedua, bisa berkumpul dengan keluarga. Dan ketiga, lebih merefleksikan diri dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Jika dilihat dari dampak negatif dari COVID-19 ini adalah pertama dan yang utama, kebutuhan ekonomi masyarakat semakin anjlok, sehingga masyarakat yang lebih menderita. Korbannya COVID-19 ini adalah masyarakat petani atau rakyat jelata. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat petani, jika mereka tidak bekerja maka tidak akan dapat makan. Berbeda dengan pejabat, mereka tidak bekerja selama adanya penyebaran COVID ini, tetapi memiliki tabungan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi di sini saya juga memberikan tawaran kepada pemerintah harus membuka mata mereka dan melihat masyarakat yang sedang menjerit kesakitan karena kelaparan, untuk memberikan antisipasi terhadap masyarakat yang membutuhkannya, seperti bantuan pangan, karena seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan akan pangan inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Dan saat ini seperti yang kita lihat bahwa ruang gerak kita pada saat ini sedang dibatasi oleh COVID-19 ini. Sehingga untuk itu bagi saya di sini pemerintah harusnya memiliki rasa empati terhadap masyarakat yang sedang menderita karena COVID-19 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tawaran dari saya terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitarnya terhadap wabah corona saat ini. Pertama-tama menurut saya di sini yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat, menurut saya, pemerintah harus membuat aturan secara tepat untuk bisa mengatasi masalah virus corona ini, sehingga tidak ada keterlambatan dalam mencegah COVID-19 ini. Pemerintah juga tidak memberikan kenaikan harga terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat, karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak masyarakat
yang tidak bekerja sehingga tidak memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, untuk pemerintah daerah juga harus adanya respon yang cepat dalam menangani COVID-19 ini, karena COVID ini sangat membahayakan jika tidak cepat teratasi. Dan juga pemerintah daerah dalam mencegah COVID-19 ini, pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai COVID-19 ini agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup dalam COVID-19 ini. Bagi saya, masyarakat yang melakukan penyebaran hoax diberikan hukuman yang sudah diberlakukan. Ketiga, untuk kita masyarakat, sebaiknya kita masyarakat harus memiliki rasa menghargai terhadap para medis dan medis yang pada saat ini mereka sedang melawan perang COVID-19. Karena mereka pada situasi saat ini adalah penolong sejati bagi masyarakat. Dengan mengusahakan untuk memberhentikan dahulu aktivitas-aktivitas yang bergerumul karena COVID-19 ini sangat-sangat cepat beraksi, dan juga untuk kita masyarakat agar mengisolasikan diri dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Karena ini adalah mengenai keselamatan kita semua. Masyarakat harus mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga supaya menghindari kepanikan yang berlebihan, kita masyarakat biasa tidak menyebar hoaks kepada teman-teman kita dan sekitarnya, karena yang lebih menakutkan sebelum terinfeksi dari COVID-19 ini adalah berita yang tidak pasti atau hoax. Terus, ajakan saya terhadap kita semua untuk mencegah COVID-19 ini adalah mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh para medis dan medis, seperti stay di rumah atau tetap tinggal di rumah, tidak beraktivitas di ruang rumah. Jika memiliki gejala-gejala yang pasti dalam COVID-19 ini, segera periksa di rumah sakit. Tetapi, jika mengalami sakit yang biasa saja, tidak boleh terlalu panik, karena bisa mengganggu pikiran kita sehingga menyebabkan sakit yang baru pula. Dan apabila kita memiliki rasa atau gejala yang tidak mengkhawatirkan sekali, diusahakan untuk tetap berobat di rumah saja. Karena pasien yang ada di rumah sakit, yaitu pasien yang betul-betul membutuhkan bantuan dari para medis dan medis. Tetap menjaga lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Kita masyarakat yang sedang terisolasi diusahakan untuk tetap tenang di dalam rumah dan tetap bekerja dan belajar seperti biasanya. Harus mencari tahu juga info-info penting mengenai COVID-19 ini, agar kita tidak ketinggalan dari berita mengenai COVID-19 ini, supaya kita mengetahui bagaimana keadaan lingkungan kita sekitarnya. Dan untuk mencegah COVID-19 ini, seperti yang saya baca, bahwa virus ini juga ada yang tanpa gejala. Untuk itu kita semua, saya tawarkan untuk tetap menjaga pola makan, olahraga teratur, harus berjemur di bawah matahari pada pagi hari. Hal ini kita lakukan dengan tujuan untuk membuat kekebalan atau imun tubuh kita supaya tetap stabil. Apabila virus ini masuk dalam tubuh, kita bisa mencegahnya dengan pola-pola sehat yang saya sebutkan tadi, yaitu pola makan, istirahat, harus berjemur di bawah matahari. Untuk kita masyarakat yang saat ini sedang mengkarantinasasi, diupayakan supaya tetap menjaga kebersamaan juga dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, seperti membuang sampah di lahan orang lain, karena hal inilah yang membuat nantinya berakibat fatal di dalam lingkungan sekitar, yaitu yang berakibat konflik sehingga menyebabkan tidak ada baku tegur di dalam lingkungan masyarakat. Dan juga perlu adanya membantu sesama jika ada yang membutuhkan. Dan kebiasaan ini bukan hanya pada saat terjadinya COVID-19 ini, tetapi
harus juga seterusnya melakukannya. Tetap beribadah walaupun tidak berdoa di gereja, di masjid. Berdoa bagi mereka yang sudah pergi dahulu dan kita sebagai warga negara yang beradab diusahakan untuk tidak menghujat orang lain, baik di media sosial maupun media yang lainnya, tetapi diusahakan untuk kita tetap jaga keharmonisan kita dengan orang lain. Demikian materi yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.